Orang-orang Mendale, novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 6, Domestikasi. Malam itu, gubuk Utuks cukup ramai. Beberapa lelaki duduk bersila mengitari api unggun. Menunduk, memandangi bara api. Suasana hening, hanya Utuks yang begitu gelisah. Sesekali dia melongok ke dalam gubuk. Dari dalam gubuk terdengar desah nafas sangat cepat, ditingkahi suara perempuan mengedan. Beberapa perempuan memekik, "Ayo, kamu bisa," memberi semangat. Sementara dua perempuan lain berlari-lari, membawa bejana berisi air panas ke dalam gubuk. "Oh," terdengar tangisan bayi dari dalam gubuk. "Bayi," istri Kalale segera memotong tali pusar bayi dengan sembilu. Mengikatnya dengan benang agave sisalana, lalu memoles kunyahan daun senggani, tanaman semak berkhasiat penyembuh luka. "Bayimu laki-laki," kata bayi menyerahkan bayi montok dibungkus kain kijau hitam kepada Utuks. "Namanya Dale." "Ya, namanya Dale," pekik Utuks kegirangan. Bukan hanya Utuks yang kegirangan, wajah 5 lelaki suku Bun lainnya ikut bahagia. Mereka melongok, membuka kain kijau yang menutupi wajah bayi, terlihat mulut kecil yang terus menangis. Utuks menyerahkan kembali bayi itu kepada bayi. Perempuan yang juga sedang hamil 4 bulan, langsung masuk ke dalam gubuk. Tak lama kemudian, tangisan bayi itu mereda, ketika Miyaks mulai menyusui buah hatinya. Dale adalah lelaki pertama yang lahir di tanah tinggi itu. Dia akan menyandang posisi sebagai penerus pertama penutur Austronesia di sana. Lelaki pertama yang lahir di negeri Masula, negeri berkabut yang berada di antara bumi dan langit. Memang, sejak Miyaks menyatakan dirinya hamil, dia sudah dianggap membawa benih kehidupan oleh komunitasnya. Siang malam dijaga, baik secara spiritual maupun fisik. Terutama penyesuaian pola makan dan aktivitas. Semua itu demi menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa Miyaks. Secara spiritual, bahkan mereka melakukan ritual, memohon perlindungan dari Hanifu, roh leluhur, di dalam Ceruk Mendale. Di sana mereka berbisik, memohon agar kehamilan Miyaks berlangsung dengan aman, semoga bayi lahir normal dan sehat. Malam itu, bayi Miyaks lahir di lokasi baru, Tanah Tinggi Mendale, bukan di Formosa. Maka, bahu bukit itu menjadi tempat sakral. Disitulah tanah tempat Dale pertama kali menyentuh dunia. Tanah itu, oleh Utuks, ditandai dengan batu hitam, di bawahnya dikuburkan ari-ari plasenta. Di samping batu itu ditanam batang senggani, yang daunnya digunakan mengobati luka tali pusar. Kedua benda itu, dalam tradisi suku Bun adalah simbol akar baru. Esoknya, 6 lelaki suku Bun dengan tombak dan kapak batu tersandang di pinggang, masuk hutan mencari hewan buruan. Memburu babi hutan atau rusa untuk merayakan kelahiran Dale, sebagai lelaki pertama yang hadir di bukit kecil tersebut. Menjelang siang, 2 ekor hewan buruan sedang dipanggang di depan gubuk Utuks. Kemudian, komunitas itu mengelilingi unggun, Miyaks duduk di atas batu hitam, membopong tubuh kecil Dale. Mereka menari sambil melantunkan nyanyian tabut-but dengan suara polifonik khas suku Bun. Nyanyian spiritual itu bukan hanya untuk menyambut kelahiran bayi, sering kali dinyanyikan untuk memulai masa bercocok tanam. Dale, nama yang diberikan kepada bayi laki-laki Miyaks dengan mempertimbangkan kondisi kelahiran, lokasi, dan harapan leluhur. Nama, dalam tradisi suku Bun, bisa mencerminkan elemen alam seperti awan, air, tempat, atau burung. Utuks memilih Dale untuk nama anaknya, artinya lelaki yang lahir di tanah tinggi. Bagi mereka siang itu, Dale dianggap sebagai simbol keberlanjutan komunitas di tanah baru. Dan, sebagai penanda bahwa komunitas itu mulai berakar di sana. Makanya upacara kecil itu dilakukan untuk memperkenalkan si bayi kepada anggota klan, dan roh penjaga tempat baru. Kemudian, Utuks melepaskan kalung bermata gigi serigala dari lehernya, memasang ke leher Dale. Dulu, kalung itu dipasang bapaknya ke leher Utuks, ketika dia baru lahir. Hari itu, kalung tersebut diteruskan kepada Dale, penghubung dengan leluhur di tanah Formosa. Beberapa purnama setelah Dale lahir, bayi istri Lalake melahirkan seorang puteri. Bayi itu diberi nama Takina, artinya pendengar suara angin. Dan, pasangan berikutnya juga melahirkan bayi di tanah tinggi Mendale. Pemukiman itu ramai, anak-anak berlarian bermain dari gubuk satu ke gubuk berikutnya. Suasana kehidupan komunitas itu makin meriah ketika anak-anak sehat dan gembira. Ketika Dale memasuki usia 3 tahun, Miyaks kembali melahirkan. Seorang puteri cantik hadir di tengah-tengah mereka. Gadis kecil itu diberi nama Sibaya. Arti nama itu adalah gadis muda penyanyi pasibut-but. Menyaksikan kegembiraan anak-anak bermain dan berlarian,
mereka mulai melupakan budaya ladang berpindah. Semakin betah dan ingin menetap lama di sana, di dekat tanah tinggi, Ceruk Mendale. Hutan lebat di sekitar permukiman pun pelan-pelan diubah menjadi ladang dan sawah. Mulai dibudidayakan padi, millet, sayuran, dan bahan pangan lainnya. Namun, berburu dan mencari ikan tetap dijadikan sebagai pekerjaan utama. Mengembangkan teknik bercocok tanam padi dan millet atau jewawut di sekitar Ceruk Mendale, menandai transisi penting Utuks dan kawan-kawan. Di situ, mereka telah memastikan, beralih dari budaya pemburu peramu ke budaya pertanian menetap. Peralihan budaya itu tidak menyebabkan culture shock, karena sejak migrasi dari Formosa, Utuks dan kawan-kawan membawa serta budaya Neolitikum. Di antaranya, domestikasi tanaman dan hewan, serta teknologi ladang berpindah, dan teknologi gerabah atau tembikar. Teknik pertanian itu dipelajari oleh suku Bun dari Tiongkok Selatan. Kemudian, mereka kembangkan di Formosa, sebelum dibawa ke Filipina, Borneo, Celebes, dan ke Ceruk Mendale, termasuk wilayah tropis lainnya. Bagi mereka, padi bukan sekadar tanaman pangan, tetapi menjadi simbol budaya dan spiritualitas. Budaya menanam padi itu berlanjut dan menyesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial lokal, termasuk sistem ladang berpindah dan ritual pertanian. Sedangkan domestikasi hewan, itu keterampilan khusus yang diajarkan orang tua suku Bun di Formosa. Bagaimana cara orang tua di sana mengajar anak-anaknya menjinakkan hewan liar? Utuks teringat sewaktu menerima kapak batu tradisional dari bapaknya di lereng pegunungan Formosa. Saat itu, kabut tipis menyelimuti hutan cemara di antara bukit dan gunung menjulang. Sakral, seperti itu nuansanya saat itu. Kapak ini bukan hanya alat. Ia adalah warisan, penanda bahwa kau kini bertanggung jawab atas kehidupan, baik manusia maupun hewan, tegas bapaknya waktu itu, dan menyerahkan kapak batu tajam tadi kepada Utuks. Setelah menyandang kapak batu granit berwarna hitam, Utuks menelusuri hutan Formosa mencari hewan buruan. Di tengah perjalanan, Utuks kecil melihat anak babi hutan terjebak di semak berduri. Dia mendekat perlahan, tanpa mengacungkan kapak. Di tanah asing, bukan kekuatan yang menaklukkan, tapi kelembutan yang mengikat, desis Utuks mengulang petua bapaknya waktu itu. Dan, di tanah tinggi Mendale, kalimat itu diulang kembali oleh Utuks, ketika melihat seekor anak babi hutan terpisah dari kawanan. Dia tidak menombak anak babi bertubuh loreng itu, tetapi menangkap dan membawa pulang. Anak babi itu diserahkan Utuks kepada Dale. Dia meneruskan petua yang pernah diajarkan bapaknya kepada Dale. Mulailah Dale merawat anak babi lucu itu. Setiap pagi diberi makan sisa umbi, sisa makanan dan tulang ikan. Kemudian, anak babi itu mulai berkawan, dan mengikuti Dale. Bahkan, anak babi itu tidur bersama Dale di dekat api unggun. Hubungan patron-klien mulai terbangun antara Dale dengan anak babi. Tidak dikurung, tetapi anak babi memilih tinggal di sana. Itulah awal domestikasi. Kemudian, dalam upacara panen pertama, anak babi itu diberi kalung dari serat kayu, lalu diberi nama. Saat ritual itu, Utuks menyentuh kepala anak babi dengan daun sirih. Hewan bukan sekadar ternak, ia adalah penjaga, saksi, dan bagian dari roh tanah, kata Utuks sambil mengelus-elus daun sirih di atas kepala babi. Di hari lain, Utuks dan Dale naik perahu. Anak babi duduk di ujung perahu, menatap cakrawala. Anak babi itu pun senang diikutkan mencari ikan di danau berair jernih itu. Dengan hewan di sisi kita, mereka bukan hanya berpindah tempat, mereka membawa cara hidup baru, nasihat Utuks kepada putranya, Dale di atas perahu bercadik itu. Berhasil mendomestikasi anak babi, Utuks makin sering membawa pulang anak hewan. Di antaranya anak anjing hutan, anak kerbau liar, dan burung kriko. Mereka merawat hewan-hewan itu sebagaimana mendomestikasi anak babi. Sampai akhirnya anak hewan itu jinak, mengikuti Dale kemanapun dia pergi. Hanya burung kriko, sejenis poksai, yang harus dikurung dalam sangkar yang dibikin dari batang perumpung. Bagaimanapun upaya Dale mendomestikasi burung itu, si kepala putih tetap ingin keluar sangkar. Padahal, mereka sangat menyukai si kepala putih berbadan coklat itu, karena sebelum fajar, si kriko sudah berisik. Bagai alarm, membikin Utuks dan Miyaks bisa bangun cepat. "Ama," teriak Dale. "Ada apa?" tanya Utuks dari dalam kamar. "Manuk sudah lepas," ungkap Dale menangis di depan pintu kamar melapor bahwa burung kriko sudah lepas. Dalam bahasa Austronesia, burung disebut dengan manuk. "Yah, nggak apa-apa, besok kita cari lagi," kata Utuks mengelus rambut anaknya. Menghibur Dale yang kehilangan burung kriko,
Utuks mendirikan kandang berpagar bambu. Di dalamnya ada sejumlah anak kerbau liar. Dale ditugaskan memberi makan rumput segar dan air untuk anak-anak kerbau liar itu. Dia sungguh terhibur, dan sudah melupakan burung Kriko. Sambil memberi rumput segar, Dale selalu mengelus-elus kepala kerbau kecil dengan daun sirih. Lalu, anak kerbau itu menjilat telapak tangan Dale, pertanda upaya domestikasi berhasil. Melihat keberhasilan Dale mendomestikasi anak kerbau liar, penghuni gubuk lain pun mulai mendirikan kandang di belakang rumah masing-masing. Ada yang memelihara anak kerbau liar yang sudah didomestikasi oleh Dale, ada babi, bahkan kambing hutan. Meskipun proses domestikasi berhasil, pekerjaan berburu tetap berlanjut. Karena, mereka tidak tega membunuh dan memakan hewan jinak yang sudah dirawatnya sejak kecil. Berburu kali ini berbeda dengan sebelumnya. Anggota pemburu bertambah seekor anjing. Tugas anjing pemburu, mencari jejak hewan buruan dengan membaui aroma. Lalu anjing pemburu melacak jejak calon mangsa. Utuks, Dale, Lalake dan para pemburu mengikuti dari belakang. Sampai hewan buruan terpojok karena nyalak si anjing yang tak berhenti. Saat itulah Utuks melompat tinggi sambil melempar tombak bermata batu granit ke leher hewan buruan. Dan, babi hutan itu pun tersungkur bersimbah darah.